Oh God. Oh God. No. No. Oh no. Hai, balik lagi bersama Data 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan sehat selalu. Di video kali ini, Mimin akan ngebahas tentang film The Mist. Film ini dikisahkan tentang sekumpulan orang yang sedang bertahan hidup di sebuah supermarket dari bahayanya kabut yang tiba-tiba muncul di kota mereka. Film ini dirilis pada tahun 2007 lalu. Tapi di sini Mimin sangat menyarankan buat kalian menonton film ini. Karena kalian harus tahu apa yang terjadi hingga film ini berakhir. Tapi sebelum itu, Mimin mau mengingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Bagi kalian yang ingin mengetahui cerita film ini dari sudut pandang kami, silahkan tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe channel Data 5 dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Data 5. Kisah ini diawali dengan David sebagai tokoh utamanya yang memiliki profesi sebagai seniman terkenal. Pada malam itu sedang mengalami badai hebat di kotanya. Akibat badai itu terdapat beberapa pohon tumbang yang salah satu adalah pohon yang ditanam oleh kakeknya, di mana pohon itu menimpa rumah David dan menghancurkan jendela rumahnya. Dan juga pohon milik tetangganya yang menghancurkan rumah perahunya. Lalu pada pagi harinya, ia dan anaknya bernama Billy serta istrinya melihat kabut yang muncul dari atas gunung. Yang mereka tidak tahu bahwa kabut itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Dan film ini pun dimulai. Lalu David menemui tetangganya yang bernama Norton untuk menenggur pohon miliknya yang tumbang dan menghancurkan rumah perahu milik David. Kemudian Norton mengajak David untuk pergi ke pusat kota untuk membeli perlengkapan di sebuah supermarket. Di dalam perjalanan mereka bertemu konvoi militer dan di sini Norton menyebutkan Arrowhead Project. Yang dimana menurut David itu adalah proyek militer tentang pertahanan misil. Tapi di sini Mimin masih curiga dengan Arrowhead Project. Dan kalian harus ingat baik-baik apa itu Arrowhead Project. Hari itu kota dalam keadaan mati listrik dan semua sambungan seluler tidak bekerja. Di sini kita ditampakkan dengan kegiatan supermarket yang ramai akibat warga kota yang terkena dampak badai semalam. Dan beberapa anggota militer yang seperti sedang mengamati mereka. Tiba-tiba muncul suara sirine yang sangat keras dari dalam kota. Di mana seseorang pria yang berdarah di hidungnya yang sedang berlari dari dalam kabut ke dalam supermarket. Dan ia meminta untuk menutup pintu supermarket di sana. Kemudian muncul suara teriakan dari dalam kabut. Kabut itu sangat tidak wajar karena memiliki warna yang sangat pekat. Selang beberapa waktu terjadilah guncangan gempa yang sangat kuat hingga membuat seluruh orang di supermarket panik. Billy yang merasa ketakutan akhirnya berusaha ditenangkan oleh ayahnya, yaitu David. Kemudian David ingin mengambil selimut untuk Billy di ruangan penyimpanan. Saat ia ke sana, ia mematikan generator listrik yang mengeluarkan banyak asap.
Dan ia mendengar suara aneh yang berasal dari luar bangunan dan mencoba masuk melalui pintu. Kemudian datanglah teknisi dan beberapa karyawan supermarket. Dan mereka datang mencoba untuk memperbaiki generator. Lalu ada salah satu karyawan muda yang ingin mencoba keluar ruangan untuk memperbaiki ventilasi generator tersebut. Namun naas, tiba-tiba muncul tentakel raksasa yang muncul dari dalam kabut menariknya keluar. Seketika mereka panik dan David mencoba menariknya. Tapi apa daya, pria itu berhasil tertarik oleh monster tersebut. Di sini, David dan beberapa karyawan berusaha membuat seluruh pengunjung supermarket percaya pada mereka. Namun mereka semua tidak percaya karena yang David dan pemilik supermarket ceritakan sangat tidak masuk akal buat mereka. Di sini perbincangan berjalan alot karena Norton sangat tidak percaya pada David, di mana dari awal bahwa Norton sebenarnya tidak suka pada David. Kemudian ia menunjukkan potongan tentakel monster itu pada Norton, dan ia tetap tidak percaya. Kemudian David dan beberapa orang yang percaya akhirnya membuat pertahanan di depan supermarket dengan menyusun ratusan karung makanan anjing supaya monster yang ada di luar tidak bisa menerobos ke dalam. Di antara salah satu dari pengunjung supermarket tersebut ada salah satu wanita di mana ia adalah seorang pemuka agama, di mana ia di sini membacakan ayat-ayat yang diyakini bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Well, what are you saying? What are you proposing? That we all prepare. Setelah itu, Norton dan beberapa orang yang tidak percaya dengan cerita David dengan sombongnya keluar supermarket dan dengan santainya mengatakan tidak ada apa-apa di dalam kabut. Kemudian, salah satu dari mereka diminta David untuk mengikat tubuh mereka pada tali agar jika terjadi sesuatu, David dapat melindungi mereka. Namun beberapa menit setelah mereka masuk ke dalam kabut, tali yang diikat itu nampak tertarik sangat keras. Setelah itu, David mencoba menarik talinya lagi. Saat ditarik, yang mereka dapatkan adalah tali yang dipenuhi darah dan sepotong tubuh yang hanya menyisakan bagian kakinya saja. Dari situ, pengunjung supermarket semuanya percaya bahwa ada sesuatu di dalam kabut tersebut. Malam pun tiba, dan mereka tentunya semakin khawatir akan apa yang terjadi karena kabut itu tidak kunjung menghilang. Lalu mereka semua pun menyalakan lampu supaya supermarket itu nampak terang karena listrik di sana sudah mati. Lalu muncullah lebih banyak monster serangga yang ukurannya sangat besar dan serangga ini tertarik kepada cahaya yang mereka nyalakan. Dan inilah kesalahan mereka. Mereka menarik perhatian monster-monster tersebut sehingga membuat jendela supermarket itu pecah dan monster pun masuk. Adegan di sini sangat dak-dikduk karena monster-monster ini bertarung dengan orang-orang di dalam dengan senjata seadanya. Di sini kita diperlihatkan bagaimana dampak apabila tergigit oleh serangga tersebut. Di sini David dan lainnya berusaha untuk membunuh serangga tersebut dengan cara membakarnya dan juga menembaknya. Dan juga setelah mereka berhasil mengusir monster tersebut, terdapat seseorang yang tercabik-cabik oleh monster tersebut. Bahkan karena ia tak sanggup menahan rasa sakitnya, ia memohon untuk segera dibunuh.
Tapi di sini Mimin agak sedikit sensor biar nggak kena dolar kuning. No way. Keesokan harinya pun tiba. David dan teman-temannya menyusun strategi untuk pergi keluar supermarket dan menuju apotek di sebelah supermarket tersebut untuk menemukan obat-obat supaya bisa menyembuhkan orang yang tercabik-cabik monster tersebut. Di sini adegannya sangat membuat dak-dikduk karena mereka melakukan beberapa hal ceroboh di dalam apotek tersebut. Namun naas, ternyata di dalam apotek tersebut sudah terdapat banyak serangga monster dan bahkan mereka membuat sarang di sana. Akhirnya, beberapa dari mereka menjadi santapan monster-monster tersebut. Oh my God. Oh, I. Saat kembali ke dalam supermarket dalam keadaan panik, terlihat sangat jelas yang kembali jumlah dari mereka tidak sebanyak saat mereka pergi ke apotek untuk mengambil obat. By the way, obat ini digunakan untuk menyembuhkan seseorang yang tercabik-cabik monster tersebut. Namun, seperti yang kita lihat, hal ini sangat sia-sia. Karena harus menukarkan satu nyawa dengan banyak nyawa lainnya. Dan juga ternyata orang ini sudah mati sebelum diobati. Selain itu, wanita pemuka agama ini pun makin bertambah memiliki pengikut. Karena di sini ia banyak mengatakan bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Dan yang terbunuh adalah orang-orang yang berdosa. Dan di sini David menemui para anggota militer tersebut. Selang beberapa waktu, David di sini menemukan para anggota militer tersebut bunuh diri karena mereka tahu apa yang terjadi. Tapi salah satu dari mereka yang tidak bunuh diri akhirnya mengakui bahwa ini adalah tindakan militer. Arrowhead ini adalah proyek yang militer kerjakan di atas gunung, di mana kabut itu muncul pada scene awal tadi. Di mana jika terkena kabut itu, serangga-serangga yang ada akan merubah menjadi raksasa dan akhirnya menyerang manusia, di mana yang dijadikan korban adalah warga kota itu sendiri. Akhirnya, para pengunjung supermarket dan wanita pemuka agama itu menghakimi anggota militer tersebut dan membunuhnya dengan cara meminta pengikutnya untuk melemparkan pria ini keluar toko. Di mana lagi-lagi kita diperlihatkan scenes seseorang disantap oleh monster lagi. Lalu keesokan harinya, saat mereka semua sedang tidur lelap, akhirnya David dan semua orang yang tidak mengikuti wanita pemuka agama itu memutuskan untuk pergi dari supermarket. Nah, di sini terjadi drama yang menegangkan, bahwa wanita itu tidak mengizinkan siapapun untuk keluar dari supermarket. Dan ia meminta Billy atau anak dari David itu diserahkan kepada wanita tersebut. Lalu wanita itu pun mengatakan sesuatu yang sehingga para pengunjung supermarket itu ingin menyakiti David dan yang lainnya. Lalu seseorang dari mereka akhirnya menembak mati wanita pemuka agama tersebut tepat di kepala. Namun dari beberapa orang yang mencoba keluar dari supermarket, hanya 5 saja yang berhasil masuk ke dalam mobil, yaitu David, Billy, dan 3 orang lainnya. David mengajak mereka pergi ke rumahnya untuk melihat apakah istrinya masih hidup atau tidak.
Namun naas yang ditemukan David adalah mayat istrinya yang sudah terbungkus jaring laba-laba di dinding rumahnya. Ternyata monster-monster itu masuk melalui jendela rumahnya yang pecah akibat tumbangnya pohon yang ditanam oleh kakek mereka akibat badai semalam lalu. Ini kalian bisa ingat lagi pada scenes awal. Lalu David memutuskan untuk pergi tanpa arah, hingga mereka kehabisan bahan bakar mobil tersebut. Di tengah perjalanan, ia bertemu monster-monster dengan ukuran yang sangat besar. Di dalam keputusasaan itu, David dan lainnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke arah kepala masing-masing. Namun yang terjadi adalah jumlah peluru pada pistol tersebut tidak cukup sehingga tidak bisa menembak kepala David. Dan ia pun pasrah dengan pergi keluar mobil lalu berteriak berharap monster menyerangnya dan membunuhnya. Lalu yang terjadi adalah tidak ada satupun monster yang menyerangnya. Dan beberapa detik kemudian datang sekumpulan militer yang sedang membasmi monster tersebut. Kemudian lewatlah beberapa orang yang dievakuasi oleh militer menggunakan truk. Ialah orang-orang yang bertahan di dalam bangunan dan juga supermarket tadi. Di sini lagi-lagi David menyesali perbuatannya. Ia menyesali untuk apa mereka semua bunuh diri. Lalu untuk apa mereka mati? Padahal sebentar lagi mereka diselamatkan oleh militer-militer. Di scene ini Mimin sangat merasa kesal dan juga sedih. Serta mengajarkan kita untuk tidak mengambil keputusan dengan ceroboh pada saat sedang putus asa. Nah, itu dia video pembahasan film The Mist. Bagaimana menurut kalian? Isi di kolom komentar. Mumpung kalian masih di sini, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. See you next video. Bye.